Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari Tinta Pengusaha yang insya Allah hari ini, Masya Allah nih, ada sesuatu yang fresh, yang insya Allah program ini akan bermanfaat untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Tinta Pengusaha semuanya. Dimana pada hari ini kita mengawali proses program kami yang baru dengan nama Podcast Sudut Pandang Tinta Pengusaha. Keren ini, keren banget nih ya. Selalu ada terobosan-terobosan baru yang pastinya untuk sahabat-sahabat pengusaha semuanya agar mampu untuk terus mengembangkan bisnisnya dan untuk membuat bisnis kita itu semakin berkembang. Dan Masya Allah nih, pagi ini sahabat-sahabat Tinta Pengusaha, saya kedatangan tamu, ada Pak Mansur nih. Beliau nih sudah 26 tahun, bayangin ya. 26 tahun berbisnis. Ya, dan pastinya 26 tahun itu adalah waktu yang saya kira sebagai pengusaha ini, wah ini sudah bukan main, udah nggak bukan pengusaha ini, miliarder ya, Masya Allah ya. Amin. Hari ini ada Pak Mansur, gimana Pak Mansur, sehat Pak Mansur? Alhamdulillah, Mas Surya, Masya Allah. Kegiatannya hari ini apa ini Pak Mas, atau sehari-hari seperti apa nih? Masya Allah. Biasalah ini, ketemu teman-teman aja. Ya. Ini adalah program pertama ya, yang Masya Allah hari ini kita luncurkan ya, ada Sudut Pandang Tinta Pengusaha. Sudut Pandang Tinta Pengusaha. Kira-kira penting nggak sih sebuah podcast ini kemudian diadakan untuk teman-teman sahabat pengusaha? Wah, Masya Allah ya, ini saya kira ini sebuah terobosan baru ya Mas Surya tentang bagaimana cara mendeliver sebuah pesan kepada masyarakat bahwa Tinta Pengusaha ini termasuk salah satu yang menjadi pionir ya, karena tidak banyak perkumpulan-perkumpulan pengusaha ini yang mengempowering membernya gitu ya. Rata-rata cuma ya bagaimana produknya, bagaimana omsetnya, mungkin modalnya doang gitu. Ya, gitu. Betul. Tapi yang Masya Allah nih, selama sepanjang sepengetahuan saya, Tinta Pengusaha ini tidak hanya sekedar itu ya, tapi bagaimana mengempower dari seseorang yang nothing ya menjadi something gitu. Jadi luar biasa sekali. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan ya bagi sahabat-sahabat pengusaha yang belum kenal Tinta Pengusaha nih ya. Jadi memang Tinta Pengusaha ini memang berusaha untuk bagaimana mewujudkan komunitas pengusaha muslim nih. Gimana, betul ya Pak ya? Ya betul. Dimana memang target kita itu adalah bagaimana kemudian sahabat pengusaha yang tergabung dalam Tinta Pengusaha ini akhirnya bisa mendapatkan sebuah bisnis yang tidak hanya sekedar untung. Terus nyari apa? Penuh dengan keberkahan. Masya Allah, berkah. Bagaimana dengan sebuah hal yang keberkahan yang mungkin saya rasa nggak sedikit ya, sedikit sekali untuk bahkan pelatihan, komunitas atau hal-hal yang lain, program-program lain yang memang mengedepankan bisnis berkah. Bagaimana Pak Mansur tanggapannya ini seperti ini? Baik ya, Masya Allah sahabat Sudut Pandang Tinta Pengusaha ini ya, Masya Allah ya. Jadi ketika kita bicara bisnis, pastilah ya orang ketika ngomong bisnis itu yang dipikirin cuan, Mas Surya gitu ya. Cuan atau duit atau sesuatu yang ya membuat kita itu berpikir materi. Gitu ya. Nah, namun di Tinta Pengusaha ini kita dididik ya, atau bukan dididik sih tepatnya ya, diubah mindsetnya, cara berpikirnya, memandang sebuah bisnis itu tidak hanya sekedar keuntungan belaka gitu ya. Keuntungan kita akan cari itu, kita pasti juga nggak munafik ya, betul. Tapi ada something behind the scene ya, ketika kita itu melakukan aktivitas bisnis gitu ya. Tentunya bisnis yang ingin kita create, yang ingin kita develop itu bisnis-bisnis yang tidak menyalahi aturan-aturan Islam gitu. Nah, apakah ada bisnis yang menyalahi aturan Islam? Nah, ini Mas Surya mungkin lebih tahu gitu ya. Iya sih, kalau saya bertemu dengan sahabat-sahabat Tinta Pengusaha ya. Jadi memang Pak Mansur nih ya. Jadi ada memang beberapa sahabat pengusaha yang kemudian datang, kemudian sharing dengan teman-teman Tinta Pengusaha gitu ya. Mereka itu menceritakan
bisnisnya yang berjalan bertahun-tahun gitu ya, yang kemudian mereka itu secara omset itu stuck gitu. Stuck ya. Ketika saya coba dalami gitu ya, banyak sekali dari mereka itu sebetulnya bukan masalah terkait dengan strateginya. Jadi strateginya itu mungkin sudah keren gitu ya. Tapi ternyata ada akad-akad yang kalau kita kemudian tidak belajar, teman-teman, apalagi kita adalah pengusaha muslim gitu ya, biasanya itu menjadi sebuah sandungan. Pernah nggak Pak Mansur ketemu dengan teman-teman yang seperti itu? Wah, bagaimana ya? Memang tidak banyak ya Mas Surya ya, teman-teman pengusaha yang punya kesadaran ke sana gitu. Karena ya itu tadi mindset di awal bisnis itu ya cuan. Gitu ya. Nah, namun semakin kita belajar, semakin kita banyak ketemu orang, semakin kita banyak ya bertemu dengan komunitas-komunitas yang serupa gitu. Ternyata ketika bisnis kita ini semakin besar, lalu kita semakin sibuk dan menjauh dari Allah, inilah yang jadi masalah sebenarnya. Seperti itu. Iya betul. Jadi buat apa juga kita berbisnis ya, 24 jam bahkan kita sehari kita habiskan waktu berbisnis kita, tetapi kita lupa bahwa yang di rumah nih ya, ada anak, ada istri yang notabene bisnis ini untuk mereka kan, rata-rata itu. Betul. Tapi ketika mereka butuh mau diantar ke sekolah dong, mau diantar ngapain dong, kitanya nggak bisa gitu. Atau bahkan kita ini mohon maaf ya, agak sholatnya aja agak lupa gitu. Nah ini masalah banget gitu. Ini sesuatu yang basic loh. Basic nih. Kadang-kadang kalau rame tuh biasanya. Kalau rame lupa sama sholat gitu ya. Betul. Itu yang perkara, mohon maaf, yang perkara basic sholat saja sampai kita lupa, wah berarti pasti ada masalah di dalam bisnis kita itu. Dan alhamdulillah ya, kita ini luar biasa dipertemukan dengan orang-orang yang reminding hal-hal seperti itu Mas Surya. Jadi bersyukur banget lah gitu. Insya Allah. Jadi teman-teman sahabat pengusaha ya, memang sudut pandang Tinta Pengusaha ini hadir untuk sahabat-sahabat semuanya yang pengen bisnisnya tumbuh itu by aturan Islam memang. Karena kami melihat gitu, sebetulnya Allah itu sudah memberikan sebuah peluang yang begitu besar, betul ya Coach ya. Apalagi ketika kita melihat bahwa sebetulnya peran kita itu sebagai seorang pengusaha muslim, bagaimana kita itu mencari bisnis atau membuat bisnis kita itu ya yang kemudian meraih sebuah keuntungan, yang keuntungan itu memang halal gitu, dan toyib gitu, dan itu banyak sekali nggak disadari banyak sekali nggak disadari gitu ya. Nah, di level itulah challenge-nya kita ya, tantangan kita untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku usaha ini gitu. Karena itu tadi ya, ketika informasi yang ada dalam diri kita bisnis itu adalah uang. Maka secara nggak langsung atau secara langsung itu memang sudah terkooptasi nih pemikiran kita itu. Jadi melekat gitu ya. Betul, melekat. Kalau nggak ada duitnya ya ngapain gitu. Kalau nggak ada ininya, padahal nggak seperti itu kan. Artinya yang banyak kita pelajari, yang banyak kita dapatkan informasi di luar, itu hal-hal yang mohon maaf memang agak menjauhkan ya dengan agama kita gitu. Padahal harusnya agama kita lah yang bisa mengurus ini gitu ya. Apa yang bisa nge-grab masalah bisnis, masalah keluarga dan macam-macam itu adalah agama kita ini, harusnya tidak memisahkan itu semuanya gitu. Jadi gitu Mas Surya ya, Masya Allah ini. Memang Coach kan kemarin ketemu sih ya beberapa sahabat Tinta Pengusaha. Dia itu sudah melewati masa fase startup. Startup. Jadi dia udah bangun bisnis, bisnisnya sudah berjalan, karyawan mungkin baru 1, baru 2 gitu ya. Tapi ketika dia kemudian naik lagi ke tangga setelahnya, yaitu fase grow up gitu ya. Mereka tuh banyak sekali mengalami sebuah fenomena yang memang untuk mau menaikkan berapa persen omset itu sulit sekali. Ya. Hal-hal yang seperti itu sebetulnya sering nggak sih Coach menemukan pebisnis yang di level seperti itu tuh? Oke, ini sangat menarik ya Mas Surya ya, Masya Allah ya. Dan lagi-lagi ya, ketika kita sudah memulai bisnis,
tentunya hal yang paling ideal itu berilmu dulu. Nah, itu kuncinya, Kuncinya teman-teman itu. ya. Jangan Iya. berani mau naikin level kalau belum berilmu. Gitu. Iya, betul. Tapi ini Insya dari kesekian banyak ya teman-teman yang memulai sebuah bisnis itu memang ketika kita sudah memulai bisnis di level startup katakanlah ya, maka memang teman-teman biasa melakukan itu sendiri Sendiri gitu artinya. One man show. Semua dihandle dari dapur sampai marketing lah ibaratnya kayak gitu sampai ke tangan customer itu semua dipegang sendiri. Salah nggak? Tidak masalah sebenarnya, nggak ada masalah dengan fase-fase seperti itu. Hanya saja ya yang namanya berbisnis itu kan pasti ada pertumbuhan. Betul. Ya. Ada pertumbuhan. Ketika semua ini bertumbuh, sedangkan kapasitas kita ini belum tentu mengikuti pertumbuhan itu. Maka sebenarnya yang mesti kita lakukan itu proses selanjutnya setelah kita membuka bisnis, proses semua sudah dilakukan. Kemudian proses yang dilakukan ini adalah delegasi. Oke. Ya, gini. Nah, ketika kita mau mendelegasi, maka harus ada rule of the game agar kita mendelegasi dengan benar gitu. Maka butuh tim ya, butuh orang gitu. Nah, pada prinsipnya bisnis itu ketika kita sudah mulai proses mendelegasi, maka rule of the game ini jadi penting. Okay. Nah, ini teman-teman sekalian, teman-teman pengusaha yang tidak banyak dimiliki. Mereka pokoknya yang penting kamu ikut saya kerja. Pokoknya kamu ini, lalu ini. Seperti itu saja. Jadi akan terjadi stuck, kebingungan. Ketika nanti omsetnya dinaikkan sedikit saja dia, ini gimana lagi? Nanti yang disalahin karyawannya. Merasa karyawanku tuh sudah kayak gini kok ya nggak gerak-gerak, kok ya nggak punya inovasi kan, macam-macam lah gitu. Dan pasti hal-hal seperti itu banyak dialami oleh teman-teman di startup gitu. Yang intinya memang prosedural itu belum banyak dipahami. Gitu. Artinya memang dari teman-teman atau sahabat-sahabat pengusaha di sini yang mengawali bisnisnya di posisi startup ini, mereka itu lupa gitu ya, bahwa tadi role basic gitu ya di dalam sebuah perusahaan, meskipun dalam bisnis yang mungkin masih kecil ya, yang pada akhirnya mereka itu kemudian tidak melihat bahwa bisnisnya ini nanti akan bisa berkembang seperti apa, gitu ya. Nah, lalu itulah kemudian yang kemudian Tinta Pengusaha itu pengen berikan sebuah sudut pandang ya, dari teman-teman UMKM semuanya ya, sahabat-sahabat kita yang sudah alumni maupun yang belum ya, yang belum baru tahu di Tinta Pengusaha ini bahwa sistem dalam pengelolaan bisnis ini menjadi sesuatu hal yang wajib kalau kemudian kita pengen bisnisnya bertumbuh. Betul. Gimana Pak Mansur kayak gitu? Oke, jadi terlalu banyak memang kasus-kasus yang ketika bisnis kita scale up ternyata nggak siap, lalu tumbang dan lain sebagainya. Kami menganalisa gitu ya. Sebenarnya kenapa sih mereka itu sudah disuntik dana gede itu nyatanya juga hancur juga gitu. Ada yang utang juga. Ada yang utang lagi nih. Jangan kenceng-kenceng ya. Oke. Insyaallah. Ya, jadi yang pertama memang harus kita persiapkan itu kesiapan ya. Kesiapan baik secara mental maupun secara kemampuan. Kemampuan itu artinya knowledge ya, knowledge, skill dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya prinsip bisnis itu sangat mudah saja sebenarnya. Ketika kita mau naik ke fase dari startup ke fase grow, maka hal-hal yang mesti kita persiapkan itu yang pertama adalah bisnis itu cuma mikir dua. Cuma mikir dua. Yang pertama mikir sistem. Yang kedua mikir people. Oke, simple ya ternyata ya. Gitu. Sistem apapun people. Apapun itu. Sebuah sistem yang bagus tanpa ada people yang bagus juga nggak akan berjalan. Pun sama. Kita punya orang-orang kompeten hebat nih ya, pinter-pinter semua nih, pengalaman luar biasa. Tapi nggak ada sistemnya, dia juga nggak bisa kerja maksimal. Gitu. Maka ketika teman-teman sekalian ini mau naik ke tangga-tangga berikutnya,
maka pastikan kita memiliki sistem yang bagus dan orang-orang yang kompeten. Nah, nanti teman-teman sekalian, ketika kita sudah punya dua ini, ya, walaupun belum sempurna, is okay, nggak ada masalah, proses gitu. Harus ada satu poin yang harus kita miliki sebagai seorang business owner. Apa itu, Pak Mansur? Apa itu? Strong leadership. Strong leadership. Nah, inilah yang bisa mengenerate ya sistem dan people ini ketika business owner atau kita punya orang-orang yang bisa memanage, mengorganize seluruh sistem dan seluruh people yang ada dalam perusahaan atau bisnis kita. Wah, luar biasa, Masya Allah nih. Kalau udah yang ngomong 26 tahun loh, kayaknya nggak mau cepat selesai gitu ya. Masya Allah, luar biasa Coach ya. Memang iya, kadang-kadang banyak sih ya hal-hal yang seperti itu yang memang mereka nggak terfikirkan. Nggak terfikirkan. Kadang-kadang mereka melihat justru ketika mungkin tadi kalau kita berbicara people atau menghadirkan karyawan mungkin katakan seperti itu, atau kita mau hire karyawan gitu, mereka tuh kadang takut Pak Mansur ya. Wah, nanti keuntungan gimana nih gitu ya. Kan mungkin saya masih bisa ngerjain sendiri gitu. Jadi ngapain kemudian nanti harus ada orang satu yang saya harus bayar gitu. Nah, ini sudut pandang ini harus kemudian kita beritahu kepada sahabat-sahabat Tinta Pengusaha, Coach ya. Sudut pandang ketika kita melihat sebuah bisnis itu memang harus kita perluas gitu. Maka seorang business owner itu harus memiliki literasi yang cukup sebenarnya untuk mengelola bisnisnya gitu. Tidak hanya sekedar jual beli, tidak hanya sekedar itu, tapi ada hal-hal lain yang ingin kita deliver ke customer ya, yang tentunya ini harus berkaitan dengan Islam itu tadi gitu. Jualan dengan cara yang ahsan, jualan dengan cara yang jujur. Kita pun sebagai seorang pedagang atau seorang bisnismen harus memiliki performa yang bagus juga. Nah, bagaimana kita mau menjual sesuatu yang bagus sementara gitu ya, kitanya sendiri ya mohon maaf nih, banyak yang tidak memperhatikan itu. Kita jualan pakainya baju sembarangan gitu kan. Bahkan kalau ibu-ibu nih yang punya toko-toko sembako di rumah, jualannya pakai daster doang. Masih ada. Jadi masalah gitu ya. Nah, mulai dari sini ya teman-teman sekalian, kita mulai perbaiki ya. Makanya belajar itu menjadi satu kewajiban ya sebagai seorang business owner untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita gitu, Mas Surya. Masya Allah, memang manfaat dari belajar itu luar biasa, betul. Bagi sebagian orang yang kemudian dia belum bisa menemukan titik di mana ilmu itu penting gitu, mereka akan terus dihinggapi dengan kebingungan yang sebetulnya kebingungan itu hanya mereka sendiri saja yang bikin gitu ya. Padahal ketika kemudian setiap kebingungan itu lalu kita berilmu, kita bertemu dengan circle yang tepat gitu ya. Kita bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang mungkin lebih di atas kita gitu ya, yang dia pasti juga memberikan sebuah insight yang luar biasa. Kalau itu dilakukan menjadi sebuah habit nih, Pak Mansur ya, pastinya insya Allah bisnis itu akan tumbuh dengan sendirinya. Betul, Pak Mansur ya. Ya, itu tadi saya meng-highlight sedikit ya dari bahasanya Mas Surya tentang circle. Nah, ini ketika kita ini memilih satu profesi sebagai seorang pengusaha gitu, maka harusnya nih teman main kita itu nggak jauh-jauh dari itu. Maka yang akan kita bicarakan pun sesuatu yang perkembangan bisnisnya, pertumbuhan. Kalaupun ada challenge atau masalah dalam bisnis kita, kita bisa sharing dengan teman circle kita gitu. Yang tentunya teman-teman kita itu, circle kita itu pasti punya pengalaman ya, yang pernah atau sudah dilalui. Dulu kalau saya punya masalah A, bagaimana solusinya kayak gini. Dulu kalau saya punya masalah B, solusinya kayak gini. Seperti apa? Nah, circle-circle ini akan sangat penting ya, Mas Surya, ketika teman-teman juga mulai mendekat
Iya. Nah gitu ya. Bagaimana kita tahu permasalahan bisnis orang kalau kita ini Nggak tahu. ketemu aja nggak pernah, Nggak, gitu. iya, betul. Mainnya WA-WAan doang. Makanya, betul. Pingin WA-WAan terus urusannya selesai gitu. Kayaknya kita perlu belajar kayak gitu. Makanya walaupun era sekarang ini serba gadget ya, tapi ada satu hal yang tidak bisa kita hilangkan. Apa itu? Keberkahan dalam tatap muka. Gitu ya. Ilmu bisa didapat di mana saja, ya, lewat online lah, webinar lah, macam-macam. Tapi ketika transfer karakter itu nggak akan terjadi. Iya. Ketika kita tidak melakukan aktivitas kayak gini nih, tatap muka, ngobrol-ngobrol seperti ini, ya, sambil ngopi-ngopi ini Mas Surya. Ini kopinya belum ada ini. Mohon maaf ya. Masya Allah. Tapi Masya Allah nih ya, circle pengusaha muslim yang tentunya membangkitkan ya. Karena kita lihat banyak juga mungkin komunitas pelatihan. Di situ banyak kumpul pengusaha gitu. Tapi pada akhirnya pembicaraan atau sudut pandang mereka gitu ya, bagaimana mereka itu tumbuh gitu, memang tidak diawali dengan sebuah energi dan pemikiran yang membuat mereka itu mau untuk bangkit gitu. Betul. Nah ini mungkin buat sahabat-sahabat Tinta Pengusaha ya, yang mungkin hari ini baru pertama juga yang melihat podcast kita ini ya. Kami sekali lagi mengajak kepada sahabat-sahabat Tinta Pengusaha semuanya yang belum kenal atau yang saat ini bisnisnya itu masih baru memulai, bahkan yang sudah omsetnya ratusan juta gitu ya. Ayo kita kembalikan lagi, kita bangun lagi sistem yang baik, kita bangun lagi sebuah circle yang insya Allah bisa membangkitkan kita, sehingga insya Allah kita bisa menjadi sosok-sosok pengusaha muslim yang bisa untuk membangkitkan gitu. Tidak hanya sekedar kita sendiri yang bangkit, tapi orang-orang di sekitar kita gitu ya. Karena itu juga yang menjadi sebuah visi ya dari sahabat Tinta Pengusaha di sini, bagaimana kemudian kami ingin teman-teman ini punya daya juang yang tinggi. Betul ya Pak Mansur ya. Jadi memang daya juang ini yang nggak akan dimiliki ketika dia nggak tahu itu untuk apa tujuan dari bisnisnya. Betul Pak Mansur ya. Betul sekali. Sepenting itu ya ketika sangat penting gitu. Termasuk memilih circle ini tadi ya. Kita masih bicara masalah circle gitu ya. Ketika kita ini bertemu dengan circle yang orang-orang yang ingin bertumbuh, tentunya kita ingin terus bertumbuh, ya. Namun berkebalikan juga, ya, ketika kita ketemu circle orang-orang yang doyan utang, ya, pastinya kita akan ikut juga terpengaruh itu. Nah, oleh karenanya sedikit berpesan nih kepada teman-teman pengusaha yang ada di luar sana, silahkan ya cari circle-circle pengusaha yang tidak hanya sekedar bicara parsial ya, tetapi bagaimana kita bisa tumbuh, bagaimana kita bisa bergerak, dan bagaimana kita bisa berpengaruh dalam kehidupan kita untuk masyarakat, untuk menjadi sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik, bisnisnya lebih baik, keluarganya lebih baik. Ya, pilihlah circle dan komunitas-komunitas pengusaha yang tidak hanya berpikiran dunia saja, tetapi fit dunia wal akhirah. Wah, terima kasih ini Pak Mansur nih ya. Masya Allah, pesan beliau di terakhir ini memang sangat berharga untuk sahabat-sahabat Tinta Pengusaha semuanya ya. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman atau sahabat-sahabat di Tinta Pengusaha di luar sana bahwa ada sebuah komunitas yang insya Allah kita nggak hanya masalah untuk rugi saja tapi bagaimana kita bangun bisnis untuk kemudian bisa mewujudkan sebuah perusahaan yang tumbuhnya itu berkelanjutan, ketemu dengan orang-orang soleh, Masya Allah, ketemu dengan orang-orang yang membangkitkan kita gitu ya. Nah, untuk itu terus ikuti ya sosial media kami ya dan podcast kami berikutnya, karena yang pasti dari sebuah sudut pandang ini akan merubah kehidupan kalian. Terima kasih dari saya Surya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang hari ini sudah mengikuti Tinta Pengusaha.
Insya Allah kita akan ketemu dengan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Mas Terima kasih, Surya. Mas Surya. Masya Allah.